sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Watashi no namae wa Berliananda desu. 12年生です。第一専門高校の生徒です。Sebelum saya presentasi menjelaskan materi, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat menjelaskan ide-ide brilian itu, maka ide itu tidak akan membawamu kemanapun kamu pergi. Artinya, bahwa ide brilian harus juga ditambah dengan skill menjelaskan yang tepat. So, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jika. Lebih tepatnya, perbedaan penggunaan waktu lampau, saat ini, dan masa depan. Langsung saja, mari kita simak video pembelajaran. Oke teman-teman, waktu dibagi menjadi 3. Ada masa lampau atau yang disebut kako, masa sekarang yang disebut ima, dan yang ketiga ada masa depan atau yang disebut mirai. Di sini saya akan mengelompokkan per hari, per minggu, per bulan, juga per tahun. Yang pertama ada kelompok hari. Hari dalam bahasa Jepang disebut dengan nichi. Hari memiliki masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Contohnya, yang pertama ada ototoi, yang berarti 2 hari yang lalu. Yang kedua ada kino, yang berarti kemarin. Yang ketiga ada kyo, yang artinya hari ini. Yang keempat ada ashita, yang berarti besok. Yang kelima ada asate, yang artinya 2 hari lagi atau besok lusa. Yang keenam ada mainichi, yang artinya setiap hari. Kemudian ada kelompok pekan atau minggu. Minggu dalam bahasa Jepang disebut dengan shu. Minggu juga memiliki masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Contoh yang pertama ada sensensu, yang artinya 2 minggu yang lalu. Yang kedua ada sensu, yang artinya minggu lalu. Yang ketiga ada konshu, yang artinya minggu ini. Keempat ada raisu, yang artinya minggu depan. Yang kelima ada saraishu, yang artinya 2 minggu lagi. Dan yang terakhir ada maishu, yang artinya setiap minggu. Kemudian yang ketiga ada kelompok bulan. Bulan dalam bahasa Jepang disebut dengan genshi. Bulan memiliki waktu masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Contohnya yang pertama ada sensen getsu, yang artinya 2 bulan yang lalu. Yang kedua ada sengetsu, yang artinya bulan lalu. Yang ketiga ada kongetsu, yang artinya bulan ini. Yang keempat ada raigetsu, yang artinya bulan depan. Yang kelima ada saraigetsu, yang artinya 2 bulan lagi. Dan yang terakhir ada maishuki, yang artinya setiap bulan. Untuk kelompok bulan, penggunaannya hampir mirip dengan kelompok minggu. Yang dibedakan hanya akhirannya saja. Jika kelompok minggu berakhiran shu, sedangkan untuk bulan berakhiran getsu. Kemudian yang keempat ada kelompok tahun. Tahun dalam bahasa Jepang disebut dengan nen atau toshi. Tahun juga memiliki masa sekarang, masa lampau, dan masa depan.
Yang pertama ada ototoshi yang artinya 2 tahun yang lalu. Yang kedua ada kyonen yang artinya tahun lalu. Yang ketiga ada kotoshi yang artinya tahun ini. Yang keempat ada rainen yang artinya tahun depan. Yang kelima ada sarainen yang artinya 2 tahun lagi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada maitoshi yang artinya setiap tahun. Untuk yang kelima, ada kelompok pagi. Pagi dalam bahasa Jepang disebut dengan asa. Contohnya, yang pertama ada kesa. Kesa yang artinya pagi ini. Yang kedua ada myocho. Myocho adalah besok pagi. Dan yang ketiga ada mai asa yang artinya setiap pagi. Selanjutnya yang keenam ada kelompok malam. Malam dalam bahasa Jepang disebut dengan yoru atau ban. Malam ini mempunyai waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Contohnya, yang pertama ada sakuya, yang artinya malam lalu. Yang kedua ada konban, yang artinya malam ini. Yang ketiga ada myuban, yang artinya besok malam. Yang keempat ada maiban, yang artinya setiap malam. Dan yang terakhir, yang kelima, ada yube, yang artinya malam lalu atau sore sampai malam. Setelah mempelajari materi tadi, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang masih bingung bagaimana cara membuat kalimat tanya beserta cara menjawabnya. Jika iya, maka simak video selanjutnya. Untuk contoh pertama, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan ini untuk menanyakan tanggal. Kalimat pertanyaannya bisa menggunakan contoh Kyo wa nanichi desu ka? Kyo di sini artinya hari ini dan nanichi itu tanggal berapa. Maka untuk cara menjawabnya adalah Kyo wa gogatsu mika desu. Kebetulan hari ini tanggal 3 Mei, maka gogatsu artinya bulan Mei, mika artinya tanggal 3. Jadi jawabannya Kyo wa gogatsu mika desu. Nah, untuk contoh yang kedua, ini untuk menanyakan bulan. Contoh pertanyaannya kongetsu wa nangatsu desu ka? Kongetsu di sini artinya bulan ini. Seperti yang sudah diajarkan tadi di materi, kongetsu artinya bulan ini. Kemudian nangatsu itu artinya bulan apa. Nah, teman-teman menjawabnya dengan cara seperti ini. Kongetsu wa gogatsu desu. Kebetulan bulan ini bulan Mei. Bulan Mei bahasa Jepangnya gogatsu. Seperti itu. Nah, untuk contoh ketiga, ini untuk menanyakan tahun. Teman-teman bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Kotoshi wa nannen desu ka? Kotoshi di sini artinya tahun ini. Lalu nanen artinya tahun berapa. Maka cara menjawabnya Kotoshi wa 2021 nen desu. Karena sekarang tahun 2021, maka bahasa Jepangnya 2021 nen desu. Nah, untuk contoh yang terakhir, ini untuk menanyakan hari. Contoh kalimat pertanyaannya Ashita wa nanyoubi desu ka? Ashita di sini artinya besok. Nanyoubi artinya hari apa? Nah, kemudian teman-teman bisa menjawab dengan seperti ini. Ashita wa kayoubi desu. Kebetulan hari ini hari Senin, maka besok hari Selasa. Nah, bahasa Jepangnya hari Selasa itu adalah kayoubi. Nah, akhirnya materi sudah selesai disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
karena saya masih di tahap pembelajaran. Terakhir dari saya, jangan pernah menyerah dan terus belajar. Saya Berliana Nisa dari kelas 12 IOP, absen 7. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.